losing time, I'm fading fast. Bayangkan sebuah dunia di mana Toprak Razgatlioglu, sang Raja WLDSBK yang terkenal dengan gaya balapnya yang liar, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk benar-benar menjajal mesin Yamaha V4 yang selama ini hanya jadi bisikan di paddock MotoGP. Dunia MotoGP tentu akan bergetar, karena bukan hanya pembalap baru yang masuk lintasan, tapi juga sebuah potensi bom waktu yang bisa mengubah peta persaingan kelas utama. Toprak selama ini dikenal sebagai pembalap yang mampu mengendalikan motor seperti tidak ada batas, entah itu saat hard braking, slide dramatis di tikungan, atau duel bar-to-bar yang bikin penonton deg-degan. Dan jika rumor Yamaha V4 benar-benar jadi kenyataan, kita bisa menyaksikan kombinasi mematikan, skill brutal Toprak plus kekuatan mesin yang selama ini menjadi kelemahan terbesar Yamaha di MotoGP. Pertanyaannya, apakah dengan senjata baru ini Toprak bisa mengalahkan Marc Marquez, sang maestro yang sudah bertahun-tahun dianggap sebagai benchmark? Sejak pertama kali naik ke MotoGP, Marc Marquez membawa aura berbeda. Dia bukan hanya cepat, tapi juga agresif, selalu mencari celah yang mustahil, bahkan rela jatuh berkali-kali demi menemukan limit motor. Namun beberapa tahun terakhir, dunia mulai melihat bahwa Marquez tidak lagi bisa mendominasi seperti dulu. Cedera, performa motor yang naik turun, dan datangnya talenta-talenta muda membuat posisinya digoyang. Tapi tetap saja, dalam kondisi apapun, Marquez selalu jadi patokan. Kalau ada yang bisa kalahkan Marc di lintasan lurus atau adu heel-to-heel, maka pembalap itu bukan orang biasa. Toprak Razgatlioglu punya kualitas itu. Di Superbike, dia sering mempermalukan Ducati Panigale V4R yang jauh lebih bertenaga hanya dengan Yamaha R1 bermesin inline 4. Semua orang tahu Yamaha punya kelemahan di top speed, tapi Toprak bisa menutupi itu dengan skill pengereman ekstrim yang bahkan bikin lawannya ngeri. Nah, bayangkan jika Yamaha benar-benar mengganti mesin inline 4 mereka dengan konfigurasi V4, seperti Ducati, Honda, dan KTM. Artinya, kelemahan terbesar Yamaha di lintasan lurus bisa hilang. Dengan mesin V4, akselerasi keluar tikungan jadi lebih buas, top speed bisa naik signifikan, dan keseimbangan sasis Yamaha yang terkenal stabil akan tetap terjaga. Jika skenario ini terjadi, maka Toprak punya paket lengkap. Selama ini dia hanya kalah di aspek kecepatan puncak, tapi jika itu ditutup dengan V4, bahkan Marc Marquez pun bisa kewalahan. Dalam duel 1 lawan 1, Marquez biasanya unggul karena bisa late braking dan tetap menjaga racing line. Tapi Toprak, dengan ciri khas pengereman yang lebih gila lagi, bisa bikin Marquez kaget. Gaya Toprak adalah mengendalikan motor yang tampak sudah tidak terkendali, dan inilah yang membuatnya berbahaya. Sejarah MotoGP sudah sering mencatat rivalitas hebat. Rossi versus Biaggi, Stoner versus Rossi, Lorenzo versus Marquez. Namun jika benar Yamaha V4 datang dengan Toprak sebagai ujung tombak, kita mungkin akan melihat rivalitas paling liar dalam 1 dekade terakhir. Bayangkan duel Toprak versus Marquez di Mugello, lurus panjang dengan V4 Yamaha tidak lagi kalah speed, kemudian masuk tikungan San Donato, Toprak late braking sampai ban belakang terangkat, dan Marquez mencoba menutup jalur. Ini bukan sekadar balapan, tapi drama tingkat tinggi yang bisa membuat MotoGP kembali booming. Kelebihan Toprak adalah dia bukan tipikal pembalap yang main aman. Dia tidak peduli apakah motor stabil atau tidak, asalkan bisa menyalip, dia akan coba. Bahkan di Superbike, ada banyak momen di mana Toprak menyalip dengan posisi motor hampir rebah total, ban belakang melintir, tapi tetap berhasil dikendalikan. Inilah mengapa banyak pengamat percaya bahwa jika Yamaha V4 benar-benar hadir, maka Toprak bisa jadi ancaman serius untuk Marquez. Marquez sendiri pasti tahu bahaya ini. Dia pernah bilang bahwa pembalap paling berbahaya bukanlah yang punya motor paling kencang, tapi yang berani ambil risiko lebih besar. Dan itu definisi Toprak. Ketika motor Yamaha V4 menutup gap kecepatan dari Ducati dan Honda, maka perbedaan akan ditentukan oleh nyali. Siapa yang berani menekan rem lebih dalam, siapa yang berani slide lebih agresif, siapa yang bisa tetap tegak meski motor hampir terjatuh. Dalam hal ini, Marquez biasanya menang, tapi Toprak adalah pengecualian. Namun tentu saja, ini bukan sekadar soal motor. Marquez punya pengalaman bertahun-tahun di MotoGP, tahu cara main strategi ban, tahu kapan harus push dan kapan harus hemat tenaga. Sementara Toprak, meski berbakat, tetap butuh adaptasi. MotoGP jauh lebih kompleks dari Superbike, ban Michelin lebih sensitif, elektronik lebih rumit, dan persaingan jauh lebih ketat. Tapi justru disinilah menariknya. Banyak orang yang meragukan apakah Toprak bisa cepat adaptasi. Tapi jika dia berhasil, maka bukan tidak mungkin kita melihat momen fenomenal. Toprak mengalahkan Marquez di duel langsung.
Bayangkan narasi yang bisa lahir dari itu. Seorang raja superbike datang ke MotoGP, membawa motor baru yang digadang-gadang jadi masa depan Yamaha, lalu langsung menumbangkan legenda hidup. Ini bukan hanya headline, tapi cerita epik yang bisa jadi titik balik sejarah. Yamaha yang selama ini dianggap lemah di era Ducati, tiba-tiba bangkit. Marquez yang selama ini jadi simbol perlawanan, akhirnya menemukan lawan sepadan. Dan para penonton, mereka akan dapat tontonan yang lebih liar daripada yang pernah ada. Tak sedikit analis yang menyebut, jika Yamaha benar-benar mengembangkan V4, maka target utama mereka bukan hanya Ducati, tapi juga Marc Marquez. Kenapa? Karena Marquez adalah ikon. Mengalahkan Marquez berarti mendapat validasi. Dan siapa pembalap yang paling cocok untuk misi itu? Banyak yang menyebut Toprak. Bukan Quartararo, bukan Morbidelli, tapi Toprak dengan gaya balap yang gila. Ada juga cocok logi menarik. Dulu, Valentino Rossi datang ke Yamaha saat semua orang meragukannya. Yamaha waktu itu dianggap motor mediocre, tapi Rossi mengubah segalanya, bahkan membuat Yamaha jadi raja MotoGP. Sekarang, Yamaha dalam situasi hampir sama, kalah teknologi, kalah speed, tapi berusaha bangkit dengan proyek V4. Dan siapa pembalap yang punya aura pemberontak seperti Rossi? Jawabannya, Toprak Razgatlioglu. Jika sejarah berulang, maka bisa jadi Toprak adalah Rossi baru untuk Yamaha. Bukan dalam artian gaya hidup atau karisma, tapi dalam hal menjadi game changer. Dan jika itu benar, maka pertarungan pertama yang akan dinantikan adalah melawan Marc Marquez. Marquez pasti tidak akan tinggal diam. Dia dikenal licik dalam arti positif, selalu mencari cara untuk menang. Jika Toprak mulai menekan, Marquez akan balas dengan strategi berbeda. Bisa jadi dia akan mengganggu racing line Toprak, atau memanfaatkan pengalaman dalam menjaga ban. Tapi apakah itu cukup untuk menghentikan gaya gila Toprak? Itulah misteri yang membuat semua orang penasaran. Di dunia balap, kita selalu suka cerita tentang sang penantang yang datang dari luar sistem. Toprak adalah sosok itu. Dan Yamaha V4 adalah senjata rahasia. Kombinasi keduanya bisa jadi cerita besar yang mengguncang MotoGP. Apakah Toprak benar-benar bisa kalahkan Marc Marquez? Jawaban pastinya hanya ada di lintasan. Tapi satu hal yang jelas, dengan gaya balap liar, keberanian tanpa batas, dan mesin what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and pain.